Rencana menjadikan nomor induk kependudukan atau NIK pada KTP sebagai nomor pokok wajib pajak ditegaskan Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya pemerintah memberikan nomor identitas tunggal bagi setiap warga negara. Meski demikian, di saat bersamaan pemerintah juga akan mencoba menggenjot penerimaan pajak dari setiap aktivitas transaksi ekonomi warga. Upaya menjadikan NIK sebagai NPWP akan memudahkan pemerintah memantau masyarakat yang masuk sebagai wajib pajak. Namun masyarakat memiliki penghasilan di bawah 54 juta setahun atau penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, maka tidak perlu khawatir akan dikenakan pajak. Pemirsa, pemerintah akan menjadikan nomor induk kependudukan menjadi nomor pokok wajib pajak. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka transformasi pajak demi bisa memudahkan dan meningkatkan efisiensi dalam administrasi pajak. Hal ini telah diatur dalam rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak yang telah disepakati pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan juga Komisi 11 DPR RI. Pemerintah saat ini memang sedang mendorong era satu data, di mana optimalisasi NIK sebagai basis integrasi data juga telah dilakukan di sektor-sektor lain, mulai dari kesehatan, perbankan, pertanahan, asuransi, hingga provider telekomunikasi. NIK atau nomor identitas penduduk adalah yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK terletak pada bagian atas KTP yang terdiri dari 16 angka. 6 digit pertama NIK merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan tempat tinggal. 6 digit kedua NIK merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Khusus perempuan, tanggal lahir ditambah angka 40. 4 digit terakhir NIK merupakan nomor urut penerbit NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK. NIK berlaku seumur hidup dan tidak akan berubah mengikuti perubahan domisili. Digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KTP, dan akta catatan sipil. Suatu masyarakat dipastikan memiliki NIK yang berbeda dengan penduduk lainnya. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan dengan menyatukan data NIK dengan NPWP diharapkan dapat mempermudah lembaga perpajakan ataupun Direktorat Pajak dalam memantau masyarakat yang masuk ke dalam kategori wajib pajak. Jika masyarakat memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak ataupun PTKP, maka tidak perlu khawatir akan dikenakan pajak. Dengan adanya NIK dijadikan nomor pokok wajib pajak, maka secara otomatis seluruh masyarakat Indonesia menjadi wajib pajak. Namun jika penghasilan wajib pajak tidak melampaui PTKP, wajib pajak yang bersangkutan diberi kelonggaran untuk tidak membayar pajak penghasilan. PTKP dibedakan antara wajib pajak kawin dan yang tidak kawin sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 101, PMK 010/2016. Besaran PTKP untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut. Rp54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi, Rp4.500.000 untuk tambahan wajib pajak yang kawin. Rp54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 UU PPH. Dan Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Dan untuk memahami lebih jelasnya, berikut hasil wawancara saya dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Profesor Zudan Arif. Ini adalah satu program besar yang saat ini terus gencar didorong oleh pemerintah untuk mewujudkan satu data dan sekaligus mewujudkan single identity number. Satu penduduk cukup memiliki satu nomor identitas, cukup memiliki satu KTPL, cukup memiliki satu NIK. Nah, inilah yang kemudian diterapkan.
saya mengapresiasi luar biasa dengan keberanian Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk bertransformasi dari nomor NPWP menjadikan NIK sebagai nomor NPWP. Karena inilah titik balik untuk kita menuju awal yang bagus dalam rangka mewujudkan single identity number itu. Nah, ini bisa diikuti oleh banyak institusi. Misalnya Kementerian Sosial tidak perlu menerbitkan nomor kartu bantuan sosial, cukup pakai NIK. Kemudian BPJS tidak perlu kartu BPJS, cukup dengan NIK. Sehingga semuanya langsung menggunakan satu NIK saja. Nah, Indonesia itu sudah mengawali dari tahun 2006, Mbak. Dengan Undang-Undang 23 tahun 2006. Nah, di sana sudah disebutkan bahwa NIK menjadi dasar dalam penerbitan NPWP, penerbitan polis asuransi, pembukaan rekening bank, sertifikat tanah. Nah, waktu itu baru disebut NIK sebagai dasar. Nah, kemudian dalam Undang-Undang 24 tahun 2013, pasal 64, itu disebut eksplisit, NIK digunakan sebagai pelayanan publik. Kemudian disebutkan juga dalam waktu 5 tahun, dari tahun 2013, sudah harus dilakukan integrasi data. Nah, integrasi data dengan menghilangkan banyak nomor-nomor itu. Sehingga sejak tahun 2013 kita sudah mendorong single identity number berjalan secara penuh. Kita ingin bekerja efisien, Mbak. Berhasil guna, berdaya guna, dan sesungguhnya pemerintah itu ingin memberikan pelayanan publik yang tepat sasaran. Makanya menggunakan basis NIK. Nah, termasuk di dalam pelayanan perpajakan dan pelaksanaan kewajiban membayar pajak. Sebab kalau nama itu banyak yang sama. NIK saya itu hanya saya yang memiliki. Maka untuk bantuan sosial, kartu prakerja, BPJS, sebenarnya cukup dengan NIK termasuk kartu vaksin. Semangatnya adalah NIK sebagai nomor NPWP. Nah, ini berimplikasi 272 juta penduduk Indonesia semuanya menjadi wajib pajak. Nah, ini yang perlu saya jelaskan, masyarakat nggak perlu khawatir. Walaupun sebagai wajib pajak, tidak otomatis semua membayar pajak. Karena ada ketentuan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Kalau penghasilan kita di bawah 54 juta per tahun, tidak kena pajak. Dari Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan terus melakukan rapat dalam rangka implementasi kebijakan NIK sebagai NPWP. Nah, kita berharap dalam waktu cepat, mudah-mudahan tahun ini kita sudah bisa mengimplementasikan NIK sebagai NPWP. Tetapi kalau penghasilan kita kurang dari 54 juta, kan kita bisa menyampaikan keberatan. Tunjukkan struk gaji, ya kan? Kalau kita sebagai pekerja, tunjukkan slip gaji, tunjukkan transferan dari kantor. Lawang saya itu tiap bulan hanya dapat 3 juta kok gajinya. Berarti setahun kan 36 juta, tidak kena pajak. Jadi tentu ada mekanisme-mekanisme yang sudah disiapkan sebagai penyelesaian masalah bila ada yang keberatan. Di kantor pajak sudah ada mekanisme itu, Mbak, untuk membantu masyarakat. Sebetulnya rencana peleburan NIK dengan NPWP sudah dibicarakan sejak tahun 2020. Rencana ini sejalan dengan rencana pemerintah dalam menerapkan single identity number atau nomor identitas tunggal sehingga seluruh data bisa terintegrasi dan mempermudah penerapan birokrasi ke depannya. Dari Jakarta, Syafinas Nasyar, Syahrul Romadoni, Heru Triyuniarto, iNews melaporkan.